Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara percaya Tuhan baik, amin? Coba kasih lihat kanan kiri, katakan Tuhan baik bagi kita. Yesus baik bagi kita, amin. Sama-sama keluar. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Boleh gerakkan badanmu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Mari angkat jempol sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sorakan sorakan sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya Kau baik. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata dalam Mazmur 150, biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan Kau mendapati setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang bergairah untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan terlebih kami boleh merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami telah bekerja, kami telah belajar, kami telah melakukan seluruh kegiatan-kegiatan usaha kami di sepanjang minggu yang telah berlalu di dalam pertolongan Tuhan. Bahkan kami boleh ada di minggu pertama di bulan yang baru ya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik bagi kami. Tiada terukur kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau yang menarik kami untuk datang di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau rindu bersekutu
dalam hadir bersama memuji nama-Mu yang kudus. Kami mau berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami berbahagia siang hari ini boleh ada melayani Raja di atas segala raja. Ini adalah satu anugerah yang besar bagi kami ya Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini biar kami berdoa Tuhan, setiap kami yang datang pada hari ini ya Tuhan, kami semua boleh berada dan kami semua boleh berdiri di atas pintu surga yang terbuka. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami bawa syukur, syukur bagi nama-Mu yang kudus untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Mari lepaskan rohmu saudara, bebaskan rohmu, mari sembah. Sumbaralakaya hamaralakaya maralamaya masyandara. Oh ralakaya maralama. Oh ralakaya maralama. Mari ciptakan spontaneous worship. Siang hari ini Engkau menyembah. Kami gak suka yang liturgis ya Tuhan. Kami suka biar rohmu bergerak bebas menjamah kami, melawat hidup kami Tuhan. Oh ralabakaya baralabaya baralabalabalabalabalabalabala. Sidedebekea haralabaya. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Ya ralabalabaya baralabasadaralabaya karabaya baralabaya baralabu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau siang hari ini kami juga diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami percaya siang hari ini Tuhan, setiap kutuk diubah menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Tuhan urapi penuh kuasa, menyampaikan pesan firman-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang rindu beribadah bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita teduhkan hati kita Bapak Ibu Saudara bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, lewati badai, hadapi gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Ini iman percaya kami siang hari ini mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, tetaplah menolong.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Mari umat yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghalang, awan gelap pun menghalang. Kami percaya hadapi lewati gelombangnya, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Ya Tuhan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, aku percaya Tuhan di sisi. Firman-Mu jaminan takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Jesus, Jesus. Oleh kuasa darah-Mu
Mari mulai sembah Tuhan siang hari ini. Hari-hari di mana kami akan menyambut Paskah ya Tuhan. Engkau rindu mencurahkan darah-Mu untuk tebus setiap orang ya Tuhan. Biarlah setiap kami kembali disucikan oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Oh, kami persiapkan hidup kami untuk merenungkan kasih-Mu. Saat ini kami mau deklarasikan, kalau ada saat ini umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, kami berdoa oleh darah Yesus sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus sembuh. Oh, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang ada dalam okultisme, penyembahan berhala. Kau dengar saat ini, oleh darah Yesus keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sembuhkan anak-anak, sembuhkan Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus. Mari berdoa saudara, jangan ada yang berdiam diri. Engkau mulai deklarasikan darah domba anak Allah yang kudus. Darah yang berkuasa basuh kami. Sembuhkan setiap penyakit dalam nama Yesus. Setiap kutuk diubah menjadi berkat dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputiku. Kasih-Mu mengalir penuh. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari terima saudara, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Sembuhkan umat-Mu, pulihkan dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bukalah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, sembah Dia.
Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, we worship You. Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Puaskan kami, puaskan umat-Mu ya segarkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan
nama Yesus, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi ini. Segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kakimu Tuhan. Biarlah Engkaulah tempat kami mengadu, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau penolong kami yang sejati Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, mempersembahkan doa kami untuk anak-anak ini semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan pada hari-hari ini situasi-situasi iklim yang tidak bersahabat, ataupun Tuhan adanya virus-virus atau bakteri-bakteri yang bisa membawa penyakit kepada anak-anak. Kami mohonkan Tuhan kuasa-Mu, kuasa darah Yesus yang berkarya melindungi setiap anak-anak ini. Engkau jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Biar mereka bertumbuh di dalam kesehatan yang prima Tuhan. Kami terus tidak henti-hentinya berdoa bagi anak-anak ini. Kami berdoa untuk Ezra Sitompul. Kami serahkan dirimu dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang memelihara Engkau, menjauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Angel. Kami serahkan dirimu dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang memelihara, menjagai Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Delicia. Kami serahkan hidupmu dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkanlah daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Olivia. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu segala sakit penyakit. Biar Engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ishak. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Daniel. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Luki. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kami Sima. Kami serahkan hidupmu dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga Engkau, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Amelia. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang memelihara, menjaga Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Tania. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Feli. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ionel. Kami serahkan hidup dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan terus yang menjaga, memelihara Engkau, dijauhkan daripadamu sakit penyakit dalam nama Yesus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa,
sesi yang kedua ini. Kami telah mempersembahkan hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Dan juga Tuhan seluruh persembahan kami pada ibadah kedua ini. Biarlah berkenan kepadamu. Terima kasih atas lawatanmu, kerja kuasamu. Dan kami percaya pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau Allah yang setia, yang telah menyatakan, menunjukkan, membuktikan kasih-Mu kepada kami. Kasih yang begitu besar supaya kami ini menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau dengar-dengaran sabda-Mu. Urapi kami semuanya supaya kami semakin mengerti jalan-jalan-Mu. Tidak ada yang keliru, semuanya berjalan seturut dengan rencana Allah. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran sabda Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, salam semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita percaya lewat ibadah ini kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita datang memberi hormat kepada Tuhan. Kita datang menyembah Dia. Itu sebagai tanda bukti kita merendahkan diri di hadapannya. Jadi ibadah ini juga adalah bagian daripada pelayanan setiap kita. Jadi pelayanan itu tidak hanya harus di mimbar, harus melayani. Kita beribadah juga bagian daripada pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, kita telah berjalan 3 bulan dituntun oleh ya kebenaran firman ya lewat gembala kita, pembina kita, yaitu pada bulan Januari, yaitu kita dituntun ya supaya keluarga yang melayani. Dan itu salah satu ya hal yang perlu kita kerjakan adalah membangun mesbah keluarga. Yang kedua, pada bulan Februari kita telah dituntun supaya keluarga yang diberkati dan juga keluarga menjadi saluran berkat ya. Itu artinya kita semuanya siap menabur dan pasti akan menuai. Amin. Dan juga yang ketiga, pada bulan Maret kita dituntun oleh peran Roh Kudus di tengah-tengah keluarga. Artinya hidup kita selalu disucikan, hidup yang baru, yang siap menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dan pada bulan April ini suatu tema yang baru ya. Kita dituntun oleh suatu tema yang baru, dipanggil untuk bersinar melalui pengaruh hidup Kristiani. Dipanggil untuk bersinar ya. Bersinar itu artinya ada pengaruhnya, pengaruh hidup Kristiani. Jadi semuanya kita harus menjadi saluran berkat. Amin. Nah, di dalam tema ini dijelaskan ada 3 hal yang saya bacakan goalnya, tujuannya ya. Yang pertama, mempersiapkan dan memperlengkapi seluruh pengerja dan jemaat yang memiliki pengaruh sebagai garam dunia ya, dalam menjaga dan memelihara pekerjaan Tuhan serta gereja dari segala bentuk perpecahan ataupun kerusakan moral, perpecahan atau perselisihan. Jadi garam dunia itu untuk menjaga kerusakan ya. Yang kedua di sini mempersiapkan dan memperlengkapi seluruh pengerja dan jemaat yang memiliki pengaruh sebagai terang dunia. Ya, tadi garam dunia, sekarang sebagai terang dunia dalam menerangi kegelapan dan memberikan arah untuk mencapai tujuan. Jadi terang itu untuk menghalau kegelapan, terang itu untuk dapat melihat tujuan lebih jelas. Ya, kalau sudah terang Tuhan beserta kita, pasti kita tujuan kita pasti. Amin. Kita tahu dari mana kita mau kemana. Yang ketiga, mempersiapkan dan memperlengkapi seluruh pengerja dan jemaat yang berpengaruh sebagai garam dan terang dunia melalui keteladanan. Ya,
Jadi garam dan dunia ini dipersatukan di dalam hidup keteladanan. Jadi hidup yang teladan itu bisa menjadi garam, bisa menjadi terang dunia. Nah, ayatnya yang di dalam menopang ini semua dalam Matius 5 ayat 13 dan 16. Saya baca Matius 5 ayat 13 ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi artinya pengaruh kita sebagai garam dunia, pengaruh kita sebagai terang dunia akan membuat orang-orang lain ikut memuliakan Tuhan. Amin. Sebagai keteladanan hidup, ya. Saya memang sangat senang yang seperti ini, ya. Itu makanya saya dulu itu waktu bekerja sebagai PNS, saya selalu mendapatkan penghargaan, ya. Mulai dari bupati, gubernur EWP Tambunan, saya dulu sangat senang kali ketika penghargaan. Saya tahun 84 atau 85 itu saya mendapatkan radio tape. Wah, saking senangnya saya radio tape ini, tiap hari saya lap. Tiap hari setiap pagi saya lap saking senangnya saya. Jangan sampai berabu. Karena radio tape waktu itu ya agak sedikit ya sesuatu yang berharga kan. Tahun 84 saya itu di Dairi. Dan terakhir saya tahun 2009 saya ya diundang di Istana Negara 17 Agustus ya tahun 2009 ya. Jadi itu penghargaan karena suatu pembinaan masyarakat yang bisa lebih maju. Nah, itu artinya suatu keteladanan. Hidup kita juga harus tetap bisa berpengaruh, hidup kita harus tetap bisa ya sebagai garam dan sebagai terang. Itu menjadi suatu bagian yang menyenangkan nanti kita. Walaupun tidak pintar kita cari duit, ya duit kita keteladanan itu aja lah. Haleluya. Kita senang dilihat orang, selalu orang memberi hormat gitu kan, senang kita ya. Bukan suatu kebanggaan-kebanggaan yang tidak tentu arah, tapi biasa kalau kita hidup dalam keteladanan pekerjaan gitu, pasti senang orang melihat kita. Ya, oleh karena itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ya, nah di sini sebagai garam, orang percaya sebagai garam di sini dikatakan menjaga kerusakan. Ya, dalam bahasa Yunani di sini ya halas, garam ini halas ya, menjaga kerusakan ya. Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi kalau ada garam di dalam hidup kita, pasti kita membawa kesejukan, membawa rasa sedap, ya, berdamai dengan semua orang. Ya, hendaklah dikatakan di sini tadi, ya,
hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Nah, kalau garam dalam diri kita itu berarti kita selalu ingin berdamai dengan semua orang, ya. Masih ada yang bermusuhan, haleluya. Masih ada kira-kira yang benci dengan yang lainnya, ya. Kita semuanya harus mendapatkan garam, ya, garam, ya. Itu semuanya kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi itu menjaga kerusakan dari perpecahan, perselisihan, ya. Itu garam. Yang kedua, garam ini mengawetkan, ya. Mengawetkan supaya agak lebih tahan, lebih lama suatu, ya, makanan diawetkan biasa dengan garam, ya. Makanya kalau kita di belawan ikan asin biasanya banyak garamnya, ya, supaya tahan lama, lalu dijemur kayak gitu kan, supaya jangan ada pembusukan, artinya lebih tahan lama, ya. Garam itu mengawetkan. Di dalam praktek-praktek kita, keluarga-keluarga ataupun komunitas gereja, ya, hendaknya komunitas kita, kalau kita sebagai garam, mengawetkan, ya, persaudaraan kita, ya, menjaga kelestarian persaudaraan kita. Amin, ya. Jadi kalau kita sebagai garam memelihara persaudaraan tidak sementara, tapi bahkan sampai kepada kekekalan. Amin. Kurang aminnya, belum jadi garam rupanya. Hati-hati, jangan garam menjadi tawar, ya. Bahaya kalau sudah tawar dibuang lalu diinjak orang, ya. Tapi kita semuanya harus menjadi garam, ya, untuk kita menjaga keawetan daripada hubungan kita satu dengan yang lainnya, ya. Nah, tantangan pengawetan ini tentu ada virus, ada bakteri, kan gitu. Kalau ada garam memang kurang dia virus, kurang bakteri, ya. Jadi terkadang perlu kita, hidup kita ini sebagai garam. Karena di dunia ini banyak, ya, virus, teori pembusukan, ya kan? Kan ada namanya teori pembusukan, ya. Menjelek-jelekkan orang, meremehkan orang, merendahkan orang, supaya dia bisa meninggikan dirinya. Nah, ini di politik dunia ini berlaku itu, ya. Ya, artinya itulah teori pembusukan, virus, ya. Tapi bagi anak-anak Tuhan, kita harus menjadi garam, membawa kedamaian, membawa kesukaan, supaya persahabatannya tidak sementara, kita semuanya bisa kekal sampai ke sorga, kita tidak ada perselisihan. Amin. Semuanya harus menjadi indah, ya. Dimulai dari keluarga-keluarga kita. Oleh karena itu kita harus menjaga itu supaya jangan kita nanti terpecah belah, supaya kita nanti tidak berhubungan sementara, tapi kita awet, ya, di dalam kelestarian bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, menyedapkan rasa, ya, membawa keharuman, ya. Jadi kalau garam itu makanan menjadi lezat, menjadi enak. Kalau tanpa garam kan tidak enak, kan. Jadi kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kalau datang orang, ngapain pula datang ini bikin recoknya ini katanya, kan. Itu namanya sudah tawar kehidupannya, kan. Tapi kalau nggak ada dia di situ kumpul kita, kan, kok nggak datang sih, ya. Semua merindukan, kan, gitu, kan. Karena dia selalu membawa rasa sedap, menyegarkan, menyenangkan, ya. Jadi, tapi kalau sudah dia menjadi apa, ya, bukan garam lagi, kebalikannya jadi racun, kan, gitu, kan. Justru memecah, justru menjadi persoalan, ya. Tapi kalau orang yang sudah menjadi garam itu pasti menyenangkan keluarga atau komunitas gereja. Amin. Menjadi garam, haleluya,
Iya, itulah. Jadi ketiga fungsi ini harus ya menjadi milik kita sebagai orang yang berpengaruh, ya, orang yang menjadi garam. Nah, nanti Jumat di dalam Paskah, garam itu salah satunya adalah rela berkorban. Ya, rela berkorban. Garam. Kalau garam mirip dengan gula, ya, coba ditaruh dia di sayur, garam. Dicari-cari tak kelihatan dia. Gimana kita memisahkan garam? Kan gitu, gak dapat kan? Sama seperti gula juga kalau dapat. Tapi kalau kopi, teh manis kan nampak. Ah, ini dia teh manisnya kan gitu. Tapi kalau gula gak nampak dia. Ya, sama seperti garam. Ya. Kita bisa membawa kesejukan walaupun kita itu tidak menonjolkan diri, tidak nampak, tetapi semuanya komunitas kita, keluarga kita menjadi senang. Amin. Walaupun kita tidak nampak, ya. Yesus melakukan itu untuk dunia ini, ya. Jadi nanti saya sampaikan itu pada hari Jumat Agung, nanti sekali ibadah kita pukul 10 di tempat ini. Biarlah kita boleh merasakan garam surgawi yang dibawa oleh Yesus supaya hidup kita lestari, hidup kita kekal, hidup kita menyenangkan orang karena kita telah menerima berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, itu tadi garam fungsinya ya sungguh indah. Tapi hati-hati dengan kejadian ini, tiang garam ya. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, mengikuti Lot maksudnya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Waktu dibilang Tuhan keluar dari Sodom dan Gomora itu, lalu Lot dan istrinya berlari keluar, kan gitu kan? Berlari keluar, lalu istri Lot melihat ke belakang, aduh sayang kali Sodom inilah, di sana banyak hartaku, di sana sempat dulu kurasakan yang indah-indah. Akhirnya jadi tiang garam. Ya. Dia masih teringat di dalam lingkungan yang berdosa itu, karena Sodom dan Gomora ini kan hidup yang jahat di sana. Ya, nggak ada 5 orang pun yang baik. Hanya 1 orang aja, si Lot aja yang benar di hadapan Tuhan. Lalu dimusnahkan semuanya. Ketika dimusnahkan itulah Lot disuruh keluar lari. Dan dia lari nggak bisa terlalu lambat, cepat. Nah, tanya ya. Jadi itu Lot ya menjadi tiang garam istrinya. Nah, ini dalam kehidupan ini juga terjadi bagi umat Israel yang keluar dari Mesir. Ketika dengan tangan Tuhan yang kuat menuntun umat Israel keluar dari Mesir. Tapi ketika di padang gurun, asal kekurangan air minum, wah disalahkannya si Musa. Musa, ngapain kau bawa kami sini mau mati? Lebih baiklah kami mati di Mesir. Toh juga kembali mau ke belakang dia kan. Asal makanan nggak cukup, wah Musa kau bawa kami ke sini mati, lebih baiklah kami mati di Mesir. Tetap mau balik ke belakang, mau balik ke belakang. Ya. Akhirnya sebenarnya orang Israel yang lahir di Mesir tidak satu pun yang sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, selain Kaleb dan Joshua. Hanya 2 yang sampai, yang lahir di Mesir. Tapi kalau yang lahir di tengah jalan banyak yang sampai, ya, karena dia tidak sempat menikmati Mesir yang lahir di tengah jalan, ya. Orang nggak ingat dia apa Mesir kan, orang dia udah lahir di padang gurun, ya. Tapi yang dulu lahir di Mesir masih diingatnya dulu, enaknya di Mesir itu ada anggur, ada apa. Dalam kehidupan sehari-hari ini sering kayak gitu, ya. Saya aja sebagai gembala begitu, terkadang ku ingat enaknya tua itu waktu mabuk gitu, waktu main gitar kan, wah sering saya waktu anak muda gitu, main gitar mabuk, wah enak kali. Ya terkadang terbayang juga kita sekali-sekali mau pingin seperti itu kan, tapi untung aja tak dilaksanakan, kan gitu kan. Nanti jadi tiang garam pula, balik ke belakang kan gitu kan.
Dalam praktek-praktek kehidupan begitu, apa yang enak-enak dulu itu, pingin kita mau melakukan itu kembali, hati-hati. Jadi tiang garam nanti kita, ya, menoleh ke belakang. Dalam praktek hidup ini, apa ya dulu yang enak-enak, yang suruh, terkadang kalau masuk kayak gitu ke dalam pikiran kita, wah ingat aja istri lu, jangan jadi tiang garam. Amin. Haleluya. Aku melupakan apa yang di belakangku, akan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Supaya semuanya kita menjadi garam yang membawa kesejukan, yang membawa keawetan persaudaraan, yang menjaga ya kerusakan ya di dalam hubungan kita. Biarlah kita semuanya menjadi garam, tapi jangan menjadi tiang garam. Coba bilang dulu kiri kanan, kita semua jadi garam, tapi jangan menjadi tiang garam, menoleh ke belakang ya. Jadi tiang garam ya. Kita harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Amin. Dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi, kehidupan yang berkecukupan dan kehidupan yang berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Jangan lagi hidup kita ini dijerat-jerat oleh masa lalu, ya. Ya, kita melepaskannya, harus kita mengarahkan diri ke depan. Ya, itulah yang menjadi garam. Nah, yang kedua tentu menjadi terang dunia. Ya, kita semuanya menjadi terang dunia, berpengaruh kepada yang lainnya. Karena terang dunia itu akan mengalahkan kegelapan. Mengalahkan kegelapan itu ya terang. Ya. Yang kedua, menyingkapkan yang tersembunyi. Di dalam terang tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita ada di dalam terang, dosa-dosa kita pun pasti ketahuan. Haleluya. Ya, nggak ada yang bisa tersembunyi. Ya, ya. Yang ketiga, terang itu membuat tujuan kita pasti dan jelas. Ya. Kalau kita ada di dalam terang, tujuan itu pasti, tujuan itu jelas. Dari mana kita mau kemana. Amin. Nah, bagaimanakah praktek daripada terang ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, maksudnya sama seperti Allah, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya akan menyucikan kita dari segala dosa. Jadi kalau kita ada di dalam terang, bukti kita ada di dalam terang, kita pasti beroleh persekutuan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau di ini ibadah raya kan nggak kita beroleh persekutuan satu dengan lain. Kita semuanya sedang menyenangkan Tuhan, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi supaya kita itu beroleh persekutuan satu dengan yang lain, di mana? Di FA. Ya, di FA itu hubungan kita satu dengan yang lain terjalin. Amin. Ya, supaya kita boleh semuanya membangun FA. Saya bersyukur kepada boru saya di Setiabudi, ya. Kemarin biasa kami EPA di situ sama-sama. Tapi beberapa hari yang lalu mereka jalan-jalan, ya kan? Lalu mereka udah kami EPA di sini aja, kata. Wah, mantap sekali. Ada anak 2, ya, suami istri. Ah, ini yang begini sebenarnya, keluarga itu membangun mesbah, ada EPA satu dengan yang lain. Amin. Ya. Ini beberapa keluarga saya sudah lihat muncul seperti ini, juga di Pales, ya, juga di tempat yang lain. Ini keluarga ini harus membangun, ya, hubungan satu dengan yang lainnya. Amin. Ya, sebenarnya berapa orang rupanya syarat berkumpul? 2, 3,
2-3 orang. Jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ini. Jadi kalau keluarga-keluarga itu sudah membangun mezbah, sudah ada epah, anak-anak diajar berdoa, inilah investasi surga yang paling kuat. Amin. Keluarga-keluarga ini akan menjadi kuat dan permanen. Dan apalagi keluarga seperti ini jadi melayani lagi di gereja. Wah, makin mantap, makin kuat. Karena gereja itu kuat kalau keluarga-keluarga kuat. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kenapa sampai 3 bulan kita dituntun tentang keluarga mulai Januari, Februari, Maret? Karena keluarga itu adalah lembaga yang paling pertama dibentuk oleh Tuhan. Bukan hanya keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, tapi keluarga itu diberikan Tuhan otoritas dalam pengelolaan amanat kebudayaan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, segala binatang yang melata di bumi. Ya. Jadi saya anjurkan ini keluarga-keluarga harus membangun mezbah. Amin. Kurang aminnya. Masih banyak rupanya yang belum membangun mezbah ini. Keluarga-keluarga harus membangun epah. Amin. Iya, mezbah. Ini harus kita latih ini. Inilah sebenarnya gereja yang kuat. Kalau keluarganya sudah mulai membangun mezbah. Nah, karena dari mana kita melayani mengambil api? Tentu api mezbah kan gitu. Kalau api itu kan di dalam bahasa sekulernya kan semangat, gairah. Dari mana kita bisa bergairah keluar kalau di dalam kita tidak bergairah, tidak bersemangat. Semuanya semangat itu, api itu disebut di dalam bahasa teologi itu harus dimulai perbaraannya daripada keluarga. Amin. Nah, itu baru kuat. Ya. Saya sarankan begitu, ya, supaya kita semuanya menjadi jemaat yang kuat. Apalagi anak-anak ini, kalau sudah biasa dia di keluarga beribadah, itulah yang tidak terlupakannya seumur hidupnya. Amin. Ya, saya itu sudah merasakan bagaimana suatu kehidupan yang tidak diinvestasikan mezbah keluarga. Ya, akhirnya liar kita. Ya. Apalagi saya itu sangat liar itu pada masa muda. Karena saya orang siantar. Tahulah siantar men, kan gitu kan. Udah itu mama saya cepat meninggal. Masih kecil saya udah meninggal mama saya. Apa enggak jadi kepala lorong saya dalam keributan. Kalau ada yang ribut pasti saya dituduh ibu-ibu itu semua. Udahlah kerja sianunya itu katanya. Karena saya kepala apa sih itu kan? Kepala pasukan, mulai anak-anak saya gerombolannya, mulai sampai orang-orang remaja juga. Iya, karena apa? Ya memang kehidupan keluarga dulu saya akui. Ya, enggak ada mezbah itu. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kehilangan kebenaran, jangan sampai kehilangan power, ya. Kita mulai, belum ada istilah terlambat. Amin. Dan saya bersyukur di gereja ini kalau pemulihan keluarga terjadi. Ini yang saya sangat syukuri, ya. Luar biasa banyak kesaksian-kesaksian di sini, keluarga dipulihnya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Haleluya, ya. Ada pula yang sudah bertahun-tahun tidak sama. Lalu kuasa Tuhan bekerja, lalu dipersatukan dalam tali kasih Tuhan, terjadi kebersamaan, memuji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya malaikat di sorga itu pasti bersorak-sorai ketika keluarga-keluarga itu dipulihkan. Ya, saya mau rindu ya bahwa keluarga-keluarga di tempat ini memang benar mengalami pemulihan. Kenapa saya tekankan ini? Karena tesis saya pun di dalam mengambil pasca sarjana teologi tentang pengaruh mezbah keluarga terhadap kontribusi pelayanan. Pengaruh mezbah keluarga terhadap kontribusi
pelayanan. Ya. Kadang kalau tidak kuat di keluarga, pelayanan-pelayanan bisa hilang lenyap. Mula-mula semangat, 1 tahun semangat, 2 tahun semangat, udah tahun ketiga tidak tahu lagi entah kemana semangatnya, kan sudah entah kemana-mana. Ya. Jadi saya percaya kalau keluarga itu sudah permanen, maka apinya juga akan permanen. Amin. Itu makanya mari kita terus membangun EPA. Kalaupun nanti tambah EPA mula-mula masih 2 anak-anak, baru tambah lagi 1, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Wah, luar biasa. Enggak usah terus kita, mau biar rame-rame EPA kita, mari semua awal. Enggak usah begitu. Ya. Kecuali kalau kita sudah mau bakal gereja, ya seperti yang di Jaring Udang, Belawan, ya sudah mau gereja. Kalau itu harus semuanya boleh bergabung, mempersiapkan diri. Amin. Iya. Nah, itu menjadi suatu bukti bahwa kita, ya, dikatakan di sini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama dengan Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, ya, dan darah Yesus anaknya akan menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam ibadah-ibadah dalam mezbah sekecil apapun keluarga itu, percayalah peran Roh Kudus akan menyucikan kita. Cara pandang kita akan dijernihkan. Cara pikir kita akan dijernihkan. Karena kita sering mengalami pengurapan. Itulah pentingnya pengurapan itu. Bahkan dikatakan yang tersembunyi pun akan menjadi kelihatan. Cobalah kalau ada dosa orang, ya, datang aja dia ke EPA, pasti ketahuan itu. Saya dulu mula-mula bertobat masuk ke EPA. Waktu itu ada pekerjaan saya menagih utang di daerah Bagan Batu. Datang yang kutagih ini. Gimana itu, kata malam-malam situ ketemu saudaranya pengerja di Medan ini yang kutagih ini. Ditawarkannya rokok sama aku. Udahlah, hisap lu apa. Lalu ku hisap, kan gitu. Tahu-tahu sampai ke Medan ini. Waktu EPA lah kami. Ada orang yang merokok di sini. Dari mana dia tahu, pikirku. Rupanya dia dapat Tuhan, tak ada yang tersembunyi. Jauh saya di Bagan Batu, kok bisa ketahuan sampai di sini. Heran saya waktu itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita pasti, kalau kita beribadah, kita pasti disucikan oleh darah Yesus. Amin. Iya, hari lepas hari kita akan dipulihkan. Ya, percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan dipulihkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, biarlah kita semuanya boleh tetap hidup sebagai garam dan terang dunia. Amin. Ada pengaruh kita kepada lingkungan, ada pengaruh kita kepada saudara-saudara, ada pengaruh kita kepada kota dan bangsa kita. Dan kita percaya kita akan dipakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan bagi namanya. Ayat terakhir Efesus 5 ayat 9. Karena terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Biarlah semuanya kita menjadi berkat bagi orang lain, berpengaruh. Amin. Iya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saya percaya semuanya kita akan dipakai oleh Tuhan. Itu luar biasa. Haleluya. Ku berikan syukurku. Mari kita bangkit berdiri. Berikan ku berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku
yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh diangkat tangannya supaya dilayani. Sudah semuanya kita mendapatkan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bukankah roti yang kita angkat, kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Amen. Makanlah dalam Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bukankah cawan yang kita angkat, kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atas besarnya kasih Tuhan, atas pengorbanan Kristus di kayu salib untuk keselamatan bagi setiap kita, supaya kita layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kasih Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Biarlah kerja kuasanya semakin nyata dalam hidup kita. Allah yang baik, begitu baik dan sangat baik. Oh, Engkau berkati para umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah persekutuan kami lebih intim, lagi dekat lagi kepada-Mu. Biarlah kami ada di dalam naungan-Mu, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Oh, berkati kami semuanya, kami umat tebusan Tuhan. Biar kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Oh, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Haleluya. Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita.
pujian pengagungan bagimu selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita tutup ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang rindu kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, pada hari Jumat ini kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama hadir di tempat ini pada pukul 10 pagi. Hanya ada satu sesi kebaktian. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita boleh hadir tepat waktu ya, supaya nanti bangkunya tidak maksudnya kita ini tidak mendapat bangku ya Bapak Ibu Saudara, karena kebaktian pertama dan kedua akan digabungkan. Nah kemudian yang kedua di hari Minggu kita akan mengadakan perayaan daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah tetap berjalan seperti biasa 2 sesi. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan buah sulung. Nah persembahan buah sulung ini adalah sebagai bukti pengakuan kita bahwa Yesus telah menjadi yang sulung menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara boleh taruh di dalam amplop. Nah gereja akan menyediakan kotak berupa kotak Bapak Ibu Saudara di depan. Nah Bapak Ibu Saudara akan membawa persembahan ini ke depan dan memasukkan langsung ke dalam kotak Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu 2 pengumuman yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dan biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah. Nah sebelum kita pulang, kami rindu bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama sekali beribadah pada siang hari ini? Boleh melambaikan tangan tinggi-tinggi yang baru pertama sekali hadir. Haleluya, semua jemaat Tuhan yang setia katakan amin. Nah biar kita bawa jiwa-jiwa minggu depan, mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, Tuhan berkati. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau meteraikan seluruh berkat-berkat-Mu pada siang hari ini. Biar setiap kami boleh berkata kami berbeda sebelum beribadah. Dan sesudah beribadah kami membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah, bawalah anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang indah yang manis dengan kuasa Roh Allah mulai menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati sama-sama kita katakan